Selamat malam Mama Sel. Aku dengar tadi papahnya Sel ikut pelatihan kan? Dia sudah pulang apa belum? Kalau belum, kamu hati-hati ya. Soalnya di ujung desa kita sekarang ada yang meninggal dunia. Dan sekarang mayatnya tiba-tiba hilang entah kemana. Dan tak ada yang menyadarinya karena semua pelayat yang ada di rumah duka sedang tertidur pulas. Jadi, jika nanti ada yang mengetuk pintu atau ada suara-suara aneh, kamu jangan coba-coba keluar atau membukanya. Sebab si mayat hidup itu sedang berkeliaran mendatangi setiap rumah penduduk yang malam ini tidak datang melayatnya. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Dalung, kisah nyata bertahan hidup dari makhluk pembangkit mayat. Cerita ini ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Sebelum memulai kisah utama,
Terlebih dahulu aku akan memperkenalkan diri dan berbagi sedikit tentang kehidupan keluarga kecilku. Nama lengkapku adalah Lisa Kristiani dan aku biasa dipanggil Lisa. Umurku 24 tahun dan aku merupakan gadis keturunan asli dari suku Dayak Maanyan. Di pertengahan tahun 2014, aku berkenalan dan mulai berpacaran dengan seorang pria yang juga sama-sama keturunan asli suku Dayak Maanyan. Dia merupakan seorang guru SD di desa tetangga. Setelah 1,5 tahun menjalani hubungan pacaran yang serius, maka di bulan Januari 2016 kami memutuskan untuk menikah. 1 bulan sejak pernikahan, kami berdua sepakat untuk tinggal di perumahan guru. Alasan kami tinggal di sini karena terlalu lelah PP antar desa kami dengan sekolah yang jaraknya sekitar 10 km lebih. Selama tinggal di perumahan ini, kami merasa cukup damai dan nyaman. Sebab selain lokasinya yang cukup jauh dari rumah yang lain, hutan yang mengelilinginya pun terasa sejuk dan selalu membawa udara segar. Jadi setiap ada tugas dari sekolah yang cukup berat, suamiku bisa lebih fokus tanpa terganggu oleh tamu-tamu tak penting maupun gangguan-gangguan lain seperti di desa kami sebelumnya. Singkatnya, suasana di perumahan ini sangat cocok dengan sifat kami berdua yang sama-sama tidak menyukai kebisingan dan keramaian. 3 bulan kemudian, akhirnya aku mengandung anak kami yang pertama. Kehamilan ini jelas saja semakin menambah kebahagiaan dalam pernikahan kami yang sejak awal selalu mesra dan harmonis. Tapi sebagai istri dari seorang guru yang saat itu sedang gencar-gencarnya dituntut untuk ikut pelatihan kurikulum 2013, maka aku cukup sering ditinggal sendirian. Hal ini sebenarnya sering membuatku berpikir untuk kembali tinggal di rumah orang tuaku saja. Sebab tinggal di desa tempat suamiku bertugas ini aura mistiknya masih sangat kental dari yang kelihatannya. Bahkan sosok kuyang, kuntilanak pemakan darah, hantu jadi-jadian dan cahaya misterius berbentuk mata sudah bukan hal baru lagi di sini. Tapi karena pada dasarnya aku lebih suka hidup berduaan saja dengan suamiku, dan juga karena memiliki kehidupan yang cukup religius, maka aku memutuskan tidak akan kemana-mana lagi. Aku tetap yakin bila tinggal bersamanya di desa yang masih terpencil ini akan aman dari gangguan makhluk-makhluk astral. Selama bulan-bulan kehamilan, suamiku tak pernah berpergian hingga beberapa hari. Jadi meski ada pelatihan atau tugas yang penting, ia selalu berusaha pulang tanpa pernah mau menginap walau hanya 1 malam saja. Begitu pula saat memasuki bulan-bulan menuju persalinan. Meski desa dan lokasi perumahan guru ini terkenal angker, namun tak ada satupun hal yang menggangguku. Sebab suamiku benar-benar menjagaku dengan berbagai cara terbaiknya. Bahkan ia sering tidak tidur 1 malam suntuk hanya untuk mengusir burung-burung hantu yang suaranya benar-benar sangat kubenci dan kutakuti semenjak aku kecil.
Dan begitu pun ketika saat hari persalinanku tiba. Ia yang hanya punya beberapa pegangan ilmu itu sampai rela babak belur karena nekat menghalau 4 sosok kuyang yang ingin menyerangku. Ini semua terjadi karena aku bersalin lebih dini dari tanggal yang diperkirakan. Jadi keluarga besar kami yang terpencar di mana-mana itu agak sedikit datang terlambat. Nah, itulah sedikit cerita lain tentang kehidupan keluarga kecilku yang bahagia, namun tak pernah lepas dari gangguan-gangguan gaib. Sekarang aku akan memulai kisah mistik yang sebenarnya, yang tak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Jadi pada malam itu menjelang bulan-bulan terakhir tahun 2017, aku dan putraku yang sudah berusia kurang lebih 1 tahun itu ditinggal sendiri oleh suamiku. Adapun alasan suamiku meninggalkan kami ini adalah karena ia harus kembali mengikuti pelatihan kurikulum 2013 di kota kecamatan yang berjarak sekitar 40 km lebih. Ia sudah berjanji akan pulang sore itu juga. Soalnya pelatihan itu hanya dari jam 7 sampai 2 siang. Tapi karena hujan deras yang tak mau berhenti, maka ia akhirnya terjebak banjir dan tak bisa sampai di rumah sesuai dengan janji. Dan menurut penjelasannya pula, satu-satunya cara agar bisa pulang adalah dengan mencari jalur alternatif lain. Menit-menit pertama memang tak ada apapun yang perlu aku risaukan. Karena biarpun suasana lebih sepi dari biasanya, namun aku masih bisa tenang dan mengajak putra kami bermain serta menonton TV. Bahkan tanpa terasa hingga menjelang pukul 6 sore, kami berdua masih asik melihat acara televisi. Keasikan ini awalnya berlangsung tenang dan aman. Tapi ketika beberapa menit kemudian muncul suara lolongan anjing yang sangat memilukan, aku mulai was-was dan agak ketakutan juga. Ya, mungkin bagi sebagian orang kalau mendengar suara lolongan anjing itu adalah hal yang biasa. Karena selain suara lolongannya yang hanya muncul di kejauhan sana, suara lolongan anjing ini pun sering hanya diartikan sebagai tanda akan musim kawinnya mereka. Tapi itu adalah pikiran orang yang tidak tahu apa-apa tentang desa kami. Sebab kalau di desa kami suara lolongan anjing itu justru sangat identik dengan tanda-tanda kehadirannya makhluk-makhluk dari alam lain. Ini memang tak dapat aku sangka lagi. Sebab sejak kehamilanku dulu, kehadiran kuyang, kuntilanak peminum darah, dan berbagai jenis makhluk halus lainnya selalu dimulai dengan suara lolongan anjing yang sama persis dengan apa yang aku dengar sekarang. Jadi dengan semua kenyataan itu, tidaklah berlebihan jika kemudian rasa takut akhirnya benar-benar tak dapat aku sembunyikan lagi. Sebab aku tak memiliki apapun kekuatan mistik seperti halnya suamiku. Mending masuk kamar aja ah. Umanku pelan seraya membawa putra kami pergi dari ruang nonton. Beberapa puluh menit kemudian, berdiam diri dalam kamar yang hanya berukuran 3 kali 4 meter tanpa berbuat apapun, itu rasanya sungguh menyebalkan. Ingin aku memutar musik dan segera tidur, tapi putraku masih belum mengantuk.
ia masih asik bermain-main dengan balon yang dibelikan ayahnya. Dan begitu pula ketika aku mencoba menyusuinya. Meski ia jelas terlihat lapar, tapi ia justru menolak dan malah akhirnya menangis tanpa sebab yang jelas. Awalnya aku mengira ia hanya masuk angin atau terkena gigitan serangga. Tapi setelah semuanya aku periksa, ternyata tangisannya bukan berasal dari itu. Nampaknya ia menangis karena ketakutan. Aku sebenarnya sudah cukup bingung dengan tingkahnya itu. Tapi karena tidak mau memikirkan hal yang bukan-bukan, maka aku tetap berusaha tenang dan terus berupaya menenangkannya dengan berbagai cara. Usaha ini terus aku lakukan hingga pada akhirnya dari arah belakang muncul suara-suara aneh yang mulai terdengar mencurigakan. Suara-suara aneh ini awalnya hanya berupa suara pembicaraan yang tidak jelas, tapi lama-kelamaan malah berubah seperti suara-suara lenguhan yang berkepanjangan. Dihadapkan dengan situasi ini, rasa gelisah, takut dan was-was sudah mulai menyergap hati dan pikiranku. Aku jadi bimbang, apakah itu suara makhluk astral atau hanya suara manusia biasa yang bermaksud tidak baik. Tapi sekali lagi, dengan dilema yang seperti itu, aku tetap berusaha mati-matian agar tidak sampai terlarut dalam kepanikan. Aku harus mampu bertahan dalam ketenangan dengan cara terus berdoa dan berkonsentrasi pada putraku. Tak terasa sudah hampir 10 menit lamanya aku berkutat dalam gangguan-gangguan psikologi tadi. Sejauh itu tak ada yang dapat aku lakukan selain hanya mampu membuat putraku tertidur lelap. Dan meski dengan tertidurnya putraku itu bisa membuat aku sedikit lega, namun aku masih belum bisa menenangkan pikiranku sendiri yang mulai kacau akibat terus-menerus diteror oleh suara-suara yang aneh tadi. Ya, entah kenapa suara-suara tadi masih belum mau pergi meski aku sudah berdoa berkali-kali. Nampaknya yang mempunyai suara ini benar-benar ingin membuat aku tenggelam dalam ketakutan setengah mati. Jadi sambil terus berusaha menahan rasa takut, aku akhirnya memutuskan untuk mengecek siapa yang mempunyai suara tersebut. Untuk memulai pengecekan, langkah pertama yang aku lakukan adalah mendekati ke arah jendela. Dan ketika sampai di sana aku mulai mengintip keluar dengan seksama. Tapi setelah sekian lama memeriksa, aku tak ada melihat seorang pun yang berada di luar sana. Maka aku langsung mengembuskan nafas lega dan kemudian buru-buru kembali ke putraku. Tapi baru saja akan duduk, tiba-tiba saja kaca jendela seperti ada yang mencakar-cakarnya dari luar. Demi mendengar ini, aku tentu saja jadi tersentak kaget yang luar biasa. Bahkan secara refleks aku langsung meraih sebilah tongkat dengan tangan yang gemetaran dan berkeringat dingin. Sebenarnya saat itu kedua kakiku pun ikut-ikutan kaku dan agak sulit digerakkan karena kaget. Tapi karena aku punya naluri kuat untuk melindungi diri dan putraku, maka aku nekat melangkah ke arah jendela dengan posisi tongkat yang siap diayunkan.
Langkahku kini semakin dekat, dan suara cakaran tadi pun sekarang sudah semakin keras dari sebelumnya. Aku yakin bila sekarang di balik jendela itu pasti ada sesuatunya. Dan jika memang ada, maka akan langsung aku serang tanpa ampun lagi. Ya, setidaknya begitulah kata hatiku sampai akhirnya aku melihat jelas jika di luar sana ternyata tak ada siapapun juga. Menghadapi kenyataan ini, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku benar-benar sudah mulai kehilangan fokus dan konsentrasiku. Bahkan aku sampai tak sadar jika saat itu suara lenguan dan suara-suara aneh sebelumnya justru sudah menghilang entah kemana. Jadi sekarang aku hanya berdiri mematung seperti orang bodoh yang tersesat di tengah hutan belantara. Keterpakuan ini berlangsung agak lama hingga akhirnya aku tersentak karena hatiku tiba-tiba berdering dengan cukup keras. Hal ini sontak juga membuat putraku terbangun lagi. Lalu sembari menyusui putraku, aku segera meraih HP untuk melihat siapa yang menghubungiku. Tapi begitu diperiksa, ternyata dering tadi bukanlah peringatan adanya panggilan masuk, melainkan hanyalah dering peringatan kalau ada sebuah SMS saja. Agak malas sebenarnya membuka SMS tersebut, karena SMS-nya berasal dari salah satu sahabatku yang agak songong dan suka berpergian ke sana sini untuk menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau ia mengirim SMS di jam-jam seperti ini, palingan dia mau pamer habis jalan-jalan atau mau menyombongkan diri pergi berlibur keluar daerah. Alhasil, karena teringat kebiasaannya itu hampir saja aku tak membuka SMS-nya. Justru aku malah memilih menghubungi nomor suamiku dulu. Tapi karena nomor suamiku sedang tidak aktif, maka aku akhirnya terpaksa membuka juga SMS dari sahabatku tadi dengan agak malas-malasan. Kesan pertama saat membuka SMS-nya memang tak ada apa-apa. Tapi begitu aku mulai membaca isinya, aku langsung berubah takut dan menjadi benar-benar gugup. Iya, ternyata SMS kali ini sangat serius dan tidak main-main. Bahkan SMS-nya itu sampai dikirimnya 2 kali, yang isinya adalah sebagai berikut. Selamat malam Mama Sel, aku dengar tadi papahnya Sel ikut pelatihan kan? Dia sudah pulang apa belum? Kalau belum, kamu hati-hati ya. Soalnya di ujung desa kita sekarang ada yang meninggal dunia. Dan sekarang mayatnya tiba-tiba hilang entah kemana. Dan tak ada yang menyadarinya karena semua pelayat yang ada di rumah duka sedang tertidur pulas. Jadi, jika nanti ada yang mengetuk pintu atau ada suara-suara aneh, kamu jangan coba-coba keluar atau membukanya. Sebab si mayat hidup itu sedang berkeliaran mendatangi setiap rumah penduduk yang malam ini tidak datang melayatnya. Setelah membaca SMS itu, jantungku langsung seakan terasa berhenti berdetak. Bahkan aku sampai tak sadar melemparkan HP-ku ke atas bantal. Untuk sesaat perasaanku jadi bercampur aduk antara rasa percaya dan tidak. Tapi ketika saat itu juga aku tiba-tiba mencium aroma bunga kenanga, yang kemudian disusul pula aroma parfum khas jenazah, yaitu aroma bedak dan daun pandan. Maka aku akhirnya mulai percaya jika SMS mengenai mayat hidup tadi bukanlah lelucon semata. Nampaknya ini benar-benar terjadi dan sedang ada di sekitar rumah kami. Panik, stres, takut, kini sudah berhasil menguasai diriku sepenuhnya. Bahkan aku tak sanggup lagi menenangkan putraku yang tangisannya kini sudah semakin keras. Jadi berada dalam situasi sekacau ini,
Aku sekarang hanya mampu berpikir untuk segera menelpon suamiku saja. Pak, cepat pulang. Seruku akhirnya ketika beberapa menit kemudian sambungan telepon kami berhasil terhubung. Iya, Papa sekarang masih di jalan. Memangnya ada apa? Kok Mama kedengarannya takut sekali? Saut suamiku kaget. Iya, Pak. Di sini kami diganggu oleh suara dan bau-bau aneh. Sentakku dengan nafas yang ngos-ngosan. Ya, tunggu ya. Papa sekarang masih di jalan. Papa sedang ambil jalan pintas. Kira-kira Papa sampai rumah jam berapa? Mungkin tengah malam nanti, soalnya jalannya licin sekali. Bullshit. Tapi di sini ada sesuatu, Pak. Iya, Papa tahu. Sekarang Mama coba. Sambungan telepon tiba-tiba terputus sebelum suamiku menuntaskan kalimatnya. Akibatnya aku hampir saja menjerit dan menangis keras karena saking sedihnya. Apalagi setelah aku tahu jika ternyata hal itu diakibatkan oleh hilangnya sinyal. Beberapa menit setelah itu, suasana masih seakan terasa di neraka. Apalagi ketika cuaca di luar tiba-tiba berubah menggila, yaitu munculnya angin kencang, suara guntur menggelegar keras, dan akhirnya hujan kembali turun dengan sangat lebatnya. Dalam situasi seperti ini, lagi-lagi aku hanya bisa berdoa dan mendekap putra kami dengan erat. Ya, sekarang aku benar-benar bingung harus berbuat apa lagi. Terlebih ketika kini putra kami menangisnya semakin menjadi-jadi sampai kelojotan tak karuan. Asal tahu saja, putra kami tidak pernah bertingkah seperti itu. Jadi dengan keadaannya yang sekarang, aku semakin yakin bila kini pasti ada sesuatu tak beres yang sedang dilihat atau ditakutinya. Tapi itu masih belum puncaknya dari semua keadaan ini. Justru yang paling membuatku hampir pingsan adalah ketika lampu listrik mendadak mati. Sebenarnya lampu mati ini adalah hal yang biasa jika cuaca sedang begini. Tapi jika itu terjadi tepat di saat aku sedang dilanda ketakutan luar biasa, maka hal itu tentu saja menambah kesengsaraan dan kepanikanku. Lalu setelah membiasakan mata dengan kegelapan, mau tak mau kini aku harus mencari lampu tembok. Jadi dengan bantuan sinar HP seraya menggendong putra kami, aku sekarang mulai beranjak ke dapur, sebab kami memang selalu menyimpan lampu tembok di sana. Tapi semakin jauh dari kamar, langkahku kini malah seakan terasa semakin berat saja. Ya, hal ini terjadi karena putraku yang sekarang sedang dalam gendonganku itu tiba-tiba semakin gelisah dan terus-terusan menoleh ke segala arah dengan mimik wajah ketakutan. Kalau memperhatikan arah bola matanya, nampaknya putraku itu sedang melihat sesuatu yang sedang hilir mudik di dalam rumah ini. Entah sesuatu apakah itu, karena aku sendiri tak melihatnya. Dan justru karena itu pula lah, akhirnya aku jadi mengurungkan niatku untuk terus ke dapur. Jadi aku sekarang langsung balik arah dan membawa putraku kembali ke dalam kamar. Beberapa menit berdiam diri dalam kamar hanya dengan mengandalkan penerangan cahaya HP rasanya sungguh menyengsarakan. Apalagi dalam keadaan anak yang terus-terusan terlihat ketakutan itu membuat aku terus menitikkan air mata dan berharap suamiku akan segera datang. Tapi sayangnya harapanku itu masih belum terpenuhi juga.
Bahkan menghubunginya aku pun tak bisa karena sinyal tetap tak muncul-muncul juga. Akhirnya lagi-lagi aku hanya bisa diam dan tak berani berbuat apa-apa. Bahkan aku tetap tak berani bersuara dan bergerak sedikit pun ketika di dapur sana mulai muncul lagi suara-suara lenguan yang mencurigakan. Ya, suaranya mirip dengan suara seseorang yang sedang terkena penyakit asma. Dan selain itu pula, kadang juga terdengar suara-suara benda yang berjatuhan di sana. Gugup dan tegang itu sudah pasti. Bahkan putra kami pun langsung meringkuk dalam pelukanku, seakan-akan ia juga mengerti jika ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi di rumah ini. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Kisah nyata yang ditulis oleh Nino Kristiandi Nelis, Dalung, Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.